Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kini semua mata tertuju pada Australia. Dia akan tampil sebagai tuan rumah. Australia tak bisa memiliki begitu pergerakan yang leluasa di dalam menghadapi rintangan dari timnas Indonesia. Selain karena banyaknya pemain inti yang cedera, kini yang menjadi sorotan adalah persiapan dari Stadion Sydney yang dinilai belum siap untuk menggelar pertandingan internasional. Bahkan media Australia sampai ikut mengkritiknya. Hal serupa itu pernah dialami Indonesia dulu pernah disindir oleh fan Australia. Sekarang giliran mereka yang menelan ludah sendiri. Di sisi lain, timnas Garuda juga kini sedang menjadi sebuah perbincangan hangat meski skuad merah putih tergolong baru. Namun kekompakan sudah sangat terlihat. Maka jangan heran jika banyak yang penasaran dengan berbagai aksi kocak punggawa Garuda. Dan inilah berbagai alasan kenapa timnas bisa begitu kompak, serta pergerakan Australia yang meleset. Oke, jadi secara situasi skuad Australia memang sedang tak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Cedera sesuatu yang menghantui persiapan Tony Popovic di dalam pemanggilan pemain. Nah, strategi di atas lapangan tentunya juga harus menyesuaikan kembali mengingat kebanyakan pemain cedera. Pemain inti sementara itu persiapan yang kurang maksimal juga dialami oleh Australia. Jadi ternyata banyak dilakukan oleh panitia penyelenggara, pihak federasi yang telah menunjuk Sydney Stadium sebagai markas Australia di match Maret ternyata nggak bisa dimaksimalkan secara umum. Nah, tapi secara umum stadion itu memang sangat memadai, bahkan secara fasilitas juga jauh lebih wah lah daripada Gelora Bung Karno. Itu harus kita akui. Namun ternyata masalah baru muncul, yaitu rumput stadion yang enggak kalah jeleknya dari GBK. Itulah makanya kemarin kan nyindir-nyindir Indonesia. Mungkin waktu minggu lalu rumput Sydney Stadion Australia masih lumayan bagus. Banyak beredar video di media sosial rumputnya mulus dengan warna segar, namun semua itu berubah seketika setelah ada klub yang bermarkas di stadion tersebut, yaitu Sydney FC, melakoni pertandingan Liga Australia pekan terakhir sebelum matchday. Jadi saat itu dia lawan Wellington Phoenix di home 4 menjelang matchday, yang awalnya mungkin wajar-wajar saja, orang habis pertandingan kok, tapi makin hari ternyata makin tak ada tanda-tanda membaik. Bahkan media Australia sendiri menyoroti buruknya kualitas rumput saat ini. Menurut laporan media tersebut, kondisi rumput Stadion Sydney sedang tidak ideal, disebabkan karena hujan deras dan jadwal padat. Pemakaian pasalnya itu yang menyebabkan hujan dan sering dipakai. Ternyata lapangan tersebut tak hanya digunakan untuk sepak bola saja, melainkan digunakan oleh 3 tim, yaitu New Waratahs dari Super Rugby, tim Akman, Sydney FC, dan Sydney Roosters. Nah, ini kan pada pertandingan Sydney lawan versus John Bock
juga terlihat jika kondisi lapangan bermasalah, dan hal itu juga sempat dikeluhkan oleh pelatih Australia Tony Popovic. Pelatih Australia itu mengaku kondisi permukaan rumput stadion tempat timnya mengalami penurunan atau tidak baik-baik saja. Jadi hal ini dia juga sampaikan bahwa timnya juga tidak ideal dalam pertandingan ini. Jadi banyaklah masalah, termasuk di dalam menghadapi Liga Champions Asia pada tanggal 13 Maret lalu. Terlihat aliran bola itu goyang, kemudian pemain dari Sydney FC dan John Box kerap kehilangan pijakan. Nah, itulah kondisi rumput Australia saat ini ya, yang dulu pernah dialami. Jadi termasuk dia negara maju, tapi ternyata rumputnya juga tidak baik-baik saja. Ya, itulah berita yang disampaikan, dan perlu diketahui bahwa tim NAS sekarang ini ya, di dalam menjalankan latihan perdana itu sangat terlihat kompak sekali ya. Yang biasa jadi tukang apa, kalau bahasa ini sedang gojlok itu saat di World tetap berjalan, termasuk Joe Pelipesi yang sering sebagai sasaran karena dia pendatang baru. Nah, dari pergerakan atau kekompakan ini kita bisa menggambarkan ya, bahwa chemistry itu sudah mulai dibentuk ya. Kita melihat pun sudah senang, berita-berita menyampaikan bahwa semua berjalan dengan baik dan saling tukar pikiran dan saling senyum. Patrick juga begitu ya, sebagai pelatih dia menyelami bahwa gaya atau budaya Indonesia memang seperti ini, makanya dia juga sering ya, ikut melayani foto-foto dengan fan Indonesia ya, saat datang dari Indonesia ke Sydney itu. Jadi budaya Indonesia sudah muncul ke timnas dan kekompakan sudah terjalin dengan baik. Nah, inilah kita harapkan, mudah-mudahan chemistry ini tersambung dengan baik walaupun 1-2 hari, karena ini akan mendukung tim ini bisa menang atau tidak ya, didasari dengan chemistry yang baik. Nah, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.